Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-10, Yakub Israel. Rabu 1 Juni, penyembahan berhala. Bacalah Kejadian 34 ayat 30 sampai 35 ayat 15. Pelajaran apakah yang bisa kita ambil tentang ibadah sejati dari apa yang terjadi di sini? Segera setelah keluhan Yakub bahwa perdamaiannya dengan orang Kanaan telah terganggu, dan setelah kedua putranya ditegur, Tuhan mendesak Yakub untuk meninggalkan Sikem dan kembali ke Betel untuk memperbarui perjanjiannya. Memang Tuhan memberitahu dia bahwa begitu dia sampai di sana, dia perlu membangun sebuah mezbah. Sementara itu, hal pertama yang dicatat setelah perintah Tuhan adalah perintah Yakub untuk menyingkirkan berhala Kanaan yang telah dirampas di kota Sikem dan dewa-dewa rumah tangga yang telah dicuri oleh Rahel. Semua ini juga sangat penting untuk gagasan perjanjian dengan Tuhan. Berhala-berhala ini telah disimpan dan mungkin disembah meskipun Yakub berkomitmen kepada Tuhan. Tidaklah cukup bagi Yakub untuk meninggalkan Sikem untuk menghindari pengaruh orang Kanaan. Yakub harus menyingkirkan berhala di dalam kemah dan di hati bangsanya. Proses pertobatan terdiri lebih dari sekedar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, atau perpindahan dari satu gereja ke gereja lain. Yang terpenting, kita mencari dengan kasih karunia Tuhan untuk membersihkan penyembahan berhala di hati kita dimanapun kita tinggal, karena kita dapat membuat berhala dari apa saja. Ketika Yakub menaati Tuhan dan melanjutkan kehidupannya sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan akhirnya campur tangan dengan kedahsyatan dari Allah, mempengaruhi semua orang yang di sekitar mereka, dan mereka tidak berani menyerang Yakub. Yakub kemudian siap untuk beribadah dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia, menunjukkan bahwa persatuan keluarga telah dipulihkan. Yakub memberi nama tempat ini El Betel, pengingat akan mimpinya tentang tangga, sebuah tanda bahwa hubungan kembali antara langit dan bumi yang telah terputus selama beberapa waktu kini telah dipulihkan. Penekanannya kali ini pada Tuhan di Betel daripada di tempat sendiri. Catatan pribadi ini bergema lagi ketika Tuhan mengingatkan Yakub akan namanya Israel dengan janji ganda yang tersirat dari berkat ini. Berkat Yakub pertama berarti berbuah, transmisi keturunan mesianik dan generasi banyak bangsa, dan kedua menunjuk kepada tanah perjanjian. Apa sajakah cara-cara terselubung penyembahan berhala dapat gunakan agar masuk ke dalam hati kita, dan apa yang dapat kita lakukan mengenai hal itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini di dalam Kejadian 35 ayat 1. Di sana diberikan informasi kepada kita bahwa Allah berfirman kepada Yakub supaya ia bersiap dan pergi ke Betel. Apa yang ia harus lakukan di sana? Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepada Yakub ketika ia lari dari Esau. Lalu apa respon Yakub terhadap firman tersebut? Ia berkata kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, harus menjauhi dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu dan mentahirkan diri dan menukarkan pakaian. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua ini ada peristiwa yang menarik. Di sana dikatakan bahwa menjauhkan berhala. Apakah ada berhala di dalam kehidupan dari Yakub dan keluarganya? Kita tahu bersama bahwa Yakub adalah orang yang setia kepada Tuhan, dan berarti keluarganya juga seperti itu. Tetapi di sana diinformasikan bahwa menjauhkan berhala. Dan di ayat yang keempat di sana dikatakan mereka menyerahkan. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa orang yang mempunyai berhala ada lebih dari satu. Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian 31 ayat 19 dan 34, di sana dikatakan bahwa ada penyembahan berhala yang dilakukan oleh Rahel yang telah menyebar dalam keluarga Yakub. Pertanyaannya adalah dari manakah mereka mendapatkan dewa-dewa asing itu? Mungkin saja ketika mereka merampasi orang-orang Kanaan ketika peristiwa Sikem, lalu mereka membunuh orang-orang di dalam kota tersebut, mereka juga menjarahkan kota itu. Mereka mengambil juga berhala-berhala yang ada di dalam kota kafir tersebut. Mereka juga mengambil berhala-berhala yang ada di dalam kota tersebut.
Itulah sebabnya Yakub memerintahkan untuk menyingkirkan berhala-berhala Kanaan. Berhala-berhala ini telah disimpan dan mungkin disembah meskipun Yakub berkomitmen kepada Tuhan. Yakub harus menyingkirkan berhala di dalam kemah dan di hati bangsanya. Dan di dalam pelajaran ini juga berbicara mengenai proses pertobatan. Proses pertobatan terdiri lebih dari sekedar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain atau perpindahan dari satu gereja ke gereja yang lain. Yang terpenting adalah kita mencari dengan kasih karunia Tuhan untuk membersihkan penyembahan berhala di hati kita dimanapun kita tinggal. Karena kita dapat membuat berhala dari apa saja di dalam kehidupan kita. Uang bisa jadi berhala, keluarga bisa jadi berhala, gadget, kecanggihan teknologi bisa menjadi berhala, sehingga kita tidak lagi mengingat dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena di dalam 10 hukum yang pertama dan yang kedua, jangan ada padamu Allah lain, dan jangan membuat dan menyembah patung yang menyerupai apapun, karena hanya Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Apakah berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan kita yang seringkali secara sadar maupun tidak sadar kita menyembahnya? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan menyingkirkan akan setiap berhala-berhala di dalam hati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, hanya menyembah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dan menyingkirkan setiap berhala yang menjadi penghalang bagi kami untuk kami datang menyembah Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.